Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat sekalian dengan saya. Siang ini kita akan membahas tentang prana, ya. Apa itu prana dan bagaimana cara pengolahan prana, kemudian apa manfaat prana bagi manusia. Ya. Jadi prana itu berasal dari kata Sanskerta, ya, yang artinya energi kehidupan. Ya. Jadi kalau ada orang atau mungkin khalayak umum mengartikan bahwa prana itu adalah nafas, menurut saya kurang tepat. Karena cakupan prana itu lebih luas daripada itu. Karena pengolahannya, aktivasinya atau pemanfaatannya dengan olah pernafasan barangkali itu disinkronkan sehingga prana itu terkesan disebut juga sebagai nafas. Ya. Dalam bahasa Cina, prana juga disebut dengan istilah qi, ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu ki, yang artinya sama, energi kehidupan. Nah, prana ada prana yang memang lahir dari dalam tubuh kita atau tubuh manusia, disebut dengan prana internal. Ya, ada juga prana yang berada di dalam lingkungan atau alam sekitar kita, atau biasa disebut dengan prana eksternal. Apapun itu, aktivitas kita, kegiatan kita, atau sesuatu yang kita lihat bisa dimaknai sebagai prana. Termasuk energi Kundalini Sakti. Itu juga bisa dimaknai sebagai prana. Ataupun cakra-cakra tubuh kita yang berputar, menyerap, dan menebarkan energi. Itu juga bisa disebut sebagai prana. Pepohonan memiliki prananya sendiri. Batu-batu memiliki prananya sendiri. Air, bahkan udara sekalipun juga tersimpan sebuah energi kehidupan yang dinamakan dengan prana. Cuman bagi manusia, prana itu aktivasinya atau pemanfaatannya identik dengan olah pernafasan. Ya, maka ada istilah pranayama. Ya. Prana itu energi kehidupan, yama itu mengolah atau mengontrol, ya. Ada banyak cara untuk bisa memanfaatkan energi prana, baik yang bersumber dari dalam diri kita maupun energi prana yang bersumber atau berasal dari alam semesta. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dalam kehidupan ini, ketika sesuatu itu baik, maka akan mendatangkan prana yang baik juga untuk diri kita. Ketika perbuatan kita, kelakuan kita, ataupun
sepak terjang kita itu buruk, maka akan berimbas negatif kepada diri kita sendiri. Nah, itulah yang namanya prana. Dan prana itu mengatur pola, mengatur alur, mengatur hukum sebab akibat. Dan itu secara otomatis. Maka semua aktivitas kita, semua kegiatan kita, termasuk benda-benda yang kita lihat, itu adalah bagian dari prana. Nah, di banyak perguruan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, sangat identik pengolahan dan pemanfaatan energi prana itu dengan olah pernafasan, olah gerak, ya, dan olah meditatif atau meditasi, termasuk di dalamnya olah spiritual. Nah, semua itu dalam rangka memberdayakan atau mengaktifkan energi prana. Maka ada istilah olah spiritual energi prana, atau banyak juga istilah pengobatan dengan teknik prana. Nah, jadi itu sebenarnya adalah sebuah upaya dalam rangka mengakses dan memanfaatkan energi prana, baik yang bersumber dari dalam diri kita maupun prana yang bersumber atau berasal dari alam semesta yang sangat luas ini. Nah, coba saya akan mencontohkan sebuah teknik pernafasan. Teknik pernafasan yang selama ini saya gunakan untuk mengoptimalkan energi prana yang ada di dalam tubuh saya. Ya, misalnya seperti ini, maaf, saya agak mundur. Jadi saya biasanya seperti ini. Jadi kedua tangan ditelangkupkan seperti ini, ya kan? Kemudian Anda bisa menarik nafas dengan cepat melalui hidung, ya. Saya ulangi. Ya. Kemudian setelah Anda menarik nafas, kedua tangan tetap di samping, ya. Setelah Anda menarik nafas, itu tekanlah nafas itu benar-benar ke bawah sampai berada di bawah pusar. Ya, sampai berada di bawah pusar. Ya. Kemudian Anda tahan di situ. Ya, kalau disentuh maka di bawah pusar itu akan terasa keras, ya. Gitu. Nah, setelah itu Anda bisa mengira-ngira kira-kira ketika Anda sudah benar-benar maksimal atau Anda sudah mencapai pada titik maksimal penekanannya, mungkin bisa dilakukan, bisa memakai waktu. Misalnya Anda lakukan itu menekan atau menahan nafas selama berapa, 20 atau 30 detik misalnya, kalau Anda mampu. Kalau tidak mampu, bisa mungkin 10 detik. Nah, kemudian setelah itu Anda hembuskan dengan cepat. Ya, hembuskan dengan cepat melalui mulut. Ya. Jadi gini. Misalnya ini sudah 15 detik atau 20 detik misalnya, Anda sudah benar-benar maksimal. Ya, sambil kedua tangan yang dari sini itu dilemparkan ke bawah. Nah, teknik seperti itu akan meninggalkan energi prana alam di dalam area kundalini. Ya, sehingga nanti akan terdapat energi yin yang akan menstimulasi kundalini sakti Anda. Sehingga dengan demikian lambat laun maka
energi prana yang ada di dalam tubuh Anda akan bangkit atau akan dapat berfungsi secara maksimal. Nah, ada orang yang bisa merasakan ketika energi prana sejatinya sudah mulai bangkit atau sudah bangkit, dan ada yang tidak bisa atau tidak merasakan apa-apa. Tergantung dari kepekaan masing-masing orang. Nah, namun terasa atau tidak, energi prana yang terstimulasi dari simbol-simbol cakra maupun dari kundalini itu akan bekerja secara otomatis. Dan kadar energi prana itu juga berbeda-beda. Bisa jadi kundalini Anda masih dalam kondisi tertidur. Tapi ketika Anda melakukan pernafasan seperti itu tadi, misalnya secara rutin atau kontinu, taruhlah misalnya setiap hari Anda lakukan pernafasan seperti itu 10 kali, terserah Anda mau di pagi hari, sore hari, atau malam hari. Nah, atau di waktu-waktu lain yang Anda luang. Nah, maka lambat laun energi kundalini itu akan mengalir ke atas walaupun posisi kundalini itu masih tertidur. Nah, itu juga bisa disebut dengan energi prana. Jadi pemanfaatan energi prana itu tidak harus menunggu kundalini dalam keadaan bangkit kemudian merambat sampai ke cakra mahkota sebagaimana yang saya jelaskan kemarin. Nah, manfaat prana sangat banyak ya. Yang pertama, ketika Anda bisa memanfaatkan atau mengolah energi prana, baik prana di dalam tubuh maupun prana alam, maka Anda akan terhindar dari stres ya. Anda akan terhindar atau mengurangi tekanan, stres atau beban pekerjaan. Kemudian kualitas tubuh Anda juga akan meningkat ya, baik kualitas imun tubuh ya, kebugaran, kemudian energik ketika melakukan aktivitas, kebahagiaan dan lain sebagainya. Kemudian kualitas istirahat Anda juga akan lebih maksimal. Ya, Anda akan lebih menikmati makanan, Anda akan lebih bisa menikmati tidur atau istirahat Anda. Ya. Kemudian minimalisir potensi-potensi penyakit yang ada di dalam tubuh kita, terutama penyakit darah tinggi. Ya. Kemudian meningkatkan kinerja kognitif juga, kinerja otak, ya, meningkatkan kemampuan otak, daya ingat, kecepatan berpikir, ketepatan berpikir itu juga akan meningkat seiring dengan termanfaatkannya potensi prana yang ada di dalam tubuh Anda. Nah, kalau pemanfaatan energi prana yang ada di sekitar Anda atau di alam sekitar Anda itu bisa diolah dengan biasanya kalau di perguruan-perguruan olah gerak. Ya, selain pernafasan kemudian dipadu juga dengan olah gerak. Nah, termasuk pernafasan tadi. Pernafasan tadi itu kan sebenarnya kita menghirup nafas yang mana di dalam nafas itu, di dalam udara itu terdapat energi. Kita hirup, kemudian kita tekan ya di area di antara cakra pusar dan cakra seks, kemudian kita hembuskan dengan tepat, dengan cepat. Maka energi inti atau inti energi dari energi yang kita hirup melalui udara itu tadi akan tertinggal di sana dan dengan cepat sisanya kita hembuskan. Ya. Maka energi yang tertinggal di antara cakra pusar dan cakra seks itu akan menstimulasi energi kundalini sakti atau energi yang berada di sekitar tulang ekor. Karena energi manusia yang paling padat itu berada di area tulang ekor. Itu ya. Kenapa dikatakan padat? Karena belum termanfaatkan secara total atau secara maksimal. Itu sekilas tentang prana. Jadi prana itu sangat luas. Dan tidak bisa prana itu hanya diartikan sebagai misalnya contoh tenaga dalam. Tidak bisa diartikan hanya itu saja. Walaupun
tenaga dalam, chi atau ki, itu bagian dari olah prana yang ada di dalam tubuh kita dengan memanfaatkan prana alam. Jadi begitu ya, itu menurut pemahaman kami. Itu sahabat sekalian sekilas tentang prana ya. Ada sebagian juga yang menyebutkan bahwa prana itu adalah sebagai energi suci Tuhan. Ya, sebagai energi suci Tuhan. Karena prana itu dapat dimanfaatkan untuk menjadi media terapi sebagai segala macam penyakit, ya, segala macam penyakit, dan mempercepat proses penyembuhan. Nah, cuman di dalam pemanfaatan energi prana itu ada satu ketentuan yang harus dipegang oleh setiap manusia, yaitu Anda harus yakin. Anda harus yakin bahwa energi alam atau energi prana yang ada di dalam tubuh kita, ya kan, dengan kekuasaan dan keesaan Tuhan, energi itu akan bisa kita manfaatkan untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit yang kita miliki. Kemudian ini ada tambahan lagi satu ya. Bisa juga prana itu distimulasi dengan, saya menyebutnya afirmasi atau rapel. Dan ini sering saya praktekkan bahkan setiap hari. Misalnya saya berada di sebuah tempat. Ya. Dan di tempat itu ada pohon yang besar yang usianya ratusan tahun. Kemudian saya akan mengafirmasikan untuk mengakses energi positif yang ada di pohon itu. Biasanya saya afirmasinya seperti ini. Wahai pohon, aku datang. Terimalah aku menjadi bagian dirimu, karena aku adalah kau dan kau adalah aku. Atas izin Tuhan, energi pranamu, energi positifmu masuk ke dalam tubuhku dan meningkatkan kekebalan tubuhku, meningkatkan kualitas spiritualku, dan meningkatkan daya tahan ataupun mendorong penyakit-penyakit negatif atau energi-energi negatif yang ada di dalam tubuhku. Nah, kuncinya wahai pohon, aku datang. Bisa dicatat ya, wahai pohon, aku datang. Terimalah aku menjadi bagian dirimu, karena aku adalah kau, kau adalah aku. Atas izin Tuhan, ya kan, mohon energi prana atau energi positifmu masuk ke dalam tubuhku, ya, dan menjadi perantara titik-titik, misalnya menjadi perantara kesembuhan, ya, menjadi perantara untuk mendorong energi negatif yang ada di dalam tubuhku, atau menjadi perantara menguatkan daya tahan atau imunitas tubuh di dalam diriku, dan seterusnya. Ya, yang terakhir, terjadilah semua itu atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini silahkan bisa ditulis dan kalimatnya bisa Anda ganti sesuai dengan yang Anda inginkan. Dan itu bisa ke siapa saja. Misalnya Anda berada di sebuah gunung misalnya, ya, sedang mendaki gunung, maka bisa Anda melakukan afirmasi, wahai gunung, aku datang. Aku adalah kau, kau adalah aku. Ya kan? Atas izin Tuhan, mohon energi positifmu masuk ke dalam tubuhku sesuai dengan takaran kekuatan diriku untuk membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam diriku, ya, mendorong penyakit-penyakit yang ada di dalam diriku dan menguatkan vitalitas, menguatkan imunitas tubuh dan menguatkan ketajaman spiritualku. Nah, dan terjadilah semua itu atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Bagi Anda yang beragama Islam mungkin bisa didahului dengan kalimat atau Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diakhiri dengan Alhamdulillahirrabbil alamin.
Ya kan? Dan terjadilah semua itu atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Itu yang biasa saya manfaatkan ketika saya mau mengakses energi prana yang ada di alam atau ada di sekitar kita. Jadi sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa prana itu adalah energi kehidupan. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda lihat, apa yang terjadi di sekitar kita atau di alam ini, semuanya adalah prana. Manusia punya prana, binatang punya prana, tumbuhan punya prana, bumi itu punya prananya sendiri. Matahari, rembulan, bahkan galaksi atau susunan tata surya ini memiliki prananya masing-masing. Dan Tuhan menciptakan mahakarya yang berupa prana itu tidak lain adalah untuk makhluk-makhluk yang diciptakannya, yaitu khususnya manusia. Karena diakui ataupun tidak, manusia memang makhluk yang paling dispesialkan oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi itu dulu kawan-kawan sekalian. Silahkan Anda menentukan teknik latihan Anda untuk mendayagunakan prana yang ada di dalam diri Anda, mendayagunakan prana yang ada di alam raya ini. Silahkan. Banyak sekali master-master prana, teknik-teknik latihan pranayama, ya, olah-olah jiwa, olah rasa, olah spiritual yang bisa dimanfaatkan untuk mendayagunakan prana. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.